pada kali ini kita akan bahas tentang alternative current power analysis. Ya. Apa di situ kita cari segitiga daya nanti akhirnya, ya. Terus kemudian perbaikan power factor, ya, di mana segitiga daya itu adalah daya semu, nanti yang akan disebut dengan S, dan kemudian daya real, S itu satuannya adalah volt ampere, kemudian daya real itu P, satuannya watt, terus kemudian daya reaktif yaitu Q, satuannya volt ampere reaktan. Secara vektor S itu adalah sama dengan P plus Q. Ya, besarannya S sama dengan P kuadrat akar P kuadrat plus Q kuadrat. Ya. Dan kita nanti bahas tentang daya rata-rata dan daya yang masih tergantung daya rata-rata atau daya P efektif, ya, P average. Terus kemudian kita cerita tentang antara apakah arus itu mendahului atau arus itu membelakangi terhadap tegangan, ya. Baik, jadi instantaneous power atau daya rata-rata, ya. Instantaneous power itu kalau V dalam fungsi waktu dan I dalam fungsi waktu, ya, maka P instantaneous itu adalah V of t dikalikan I of t. Ya. Sedangkan average power itulah daya yang tidak tergantung lagi terhadap T. Ya. Kemudian efektif atau RMS value, yaitu adalah nilai maksimum dibagi akar 2. Ya. Kemudian apparent power, yaitu adalah S, dan power factor itu adalah cos theta, yaitu adalah P real daya dibagi daya semu. Ya. Kompleks power, yaitu adalah S sama dengan P plus Q. Conservation dari AC power, ya, yaitu kekekalan dari daya AC, dan kemudian perbaikan power factor, misalkan di industri atau di rumah power factornya itu rendah, power factor maksimum itu adalah kalau cos P sama dengan 1, yaitu nilai S sama dengan nilai P, ya. Tapi kalau dia membentuk sudut, maka power factornya turun, ya, dari 1 sampai 0,5, ya, antara 0,6, 0,7 dan sebagainya. Dan bagaimana kita memperbaiki power factor kalau dari 0,6 mau diangkat menjadi 1 atau 0,9. Apa yang akan kita tambahkan, yaitu adalah kapasitor bank, ya. Kapasitor bank. Kemudian pengukuran arus. Oke, yang pertama adalah perlu diingat goniometri. Kita punya rumus cos A plus cos B itu sama dengan 2 cos A plus B dibagi 2, ya, kemudian kali cos A min B dibagi 2. Tetapi di dalam perkalian daya, yaitu adalah antara tegangan dulu, ya, dikalikan arus, ya, semuanya dalam fungsi waktu, yaitu V of t, ya, kalikan I of t, di mana V of t itu adalah V maksimum semua dibawa dalam bentuk cos, ya. Cos, ya, dalam kurung omega t plus theta sub V atau fasa untuk tegangan. Kemudian arusnya adalah I of t, ya, itu adalah I maksimum cos, ya,
dalam kurung omega T plus theta sub I. Ya. Sehingga P adalah PT, yaitu instantaneous power, yaitu daya yang tergantung dari fungsi waktu, akan sama dengan V of T dikalikan I of T. Ya, dengan menggunakan rumus ini maka akan sama dengan setengah ya cos ya theta sub V minus theta sub I. Nah, ini adalah merupakan daya yang tidak tergantung dari fungsi waktu, sedangkan penjumlahannya maka akan frekuensinya karena tadi omega T menjadi cos 2 omega T ya plus theta sub V plus theta sub I ya, gitu. Nah, makanya rumus ini kita tampilkan ya. Terus kemudian juga rumus yang mana ya? Yang sinus, perubahan sinus. Nah, ini ya. Kalau dia dalam bentuk sinus, kalau dia positif dirubah ke cos maka akan dikurangkan 90 derajat. Kalau dia sinusnya negatif, dirubah ke cos, maka ditambah 90 derajat. Oke. Jadi ini ya yang perlu kita ingat. Nah, instantaneous power atau daya sesaat, ya, dan daya rata-rata, ya. Daya sesaat itulah P of T, ya. Maka V of T dikalikan I of T, ya. Kalau misalkan V of T itu adalah cos V maksimum kali cos omega T plus theta V, ya. Maka perkaliannya adalah menjadi cos kan, V max kali I max, ya, cos omega T plus theta sub V, ya. Dikalikan cos omega T plus theta sub I. Hasilnya akan sama dengan setengah ya perkalian V sub M kali I sub M cos ya, karena omega T dikurang omega T maka 0 ya. Sehingga yang sisa adalah theta sub V minus theta sub I. Dan ini adalah suatu konstan kan, bisa dihitung. Sedangkan yang penjumlahannya setengah V sub M kali I sub M cos 2 omega T plus theta sub V plus theta sub I itu adalah merupakan masih dalam bentuk sinusoidal dengan frekuensi 2 kali lipatnya. Ya. Nah, di dalam gambar itu dipisahkan, ya. Yang satunya itu berbentuk sinusoidal dengan frekuensi 2 kalinya dari semula, kemudian ditumpangkan dia variasi plus minusnya atau sinusoidalnya tidak pada sumbu X, tetapi dia naik pada sumbu I yang nilainya adalah daya rata-rata. Ya. Oke, ini catatan kalau P of T itu nilainya lebih besar dari 0, artinya daya itu diserap pada rangkaian atau beban, sedangkan P of T kalau dia lebih kecil dari 0, maka daya diserap oleh sumber. Oke. Apakah ini dipahami? Ya. Sebelum kita lanjut ke yang lebih kompleks. Oke. Anggap Anda sudah paham ya. Masuk. Ya, ini adalah trigonometri lagi yang tadi. Nah, contoh. Kalau kita mempunyai cos X, ini bukan ya. Contohnya ini sudah sulit saya geser. Oke, sebenarnya enggak ya. Enggak bisa. Ya, ini harusnya ini di bawah. Contohnya itu. Ya. Ya.
example-nya di sini. Ya. Ini hanya menunjukkan nilai yang akan rumus yang akan kita pakai. Cos X sinus Y sama dengan ya bisa menggunakan ini atau kita bawakan cos ya. Cos. Saya pikir ini bukan rumusnya ini ya. Kalau kita rumus bentar. Rumusnya ini cos kan. Cos bukan sin sini. Ya. Rumusnya adalah ini bukan. Contoh tadi, mana contoh? Mana tadi contoh? Kok pindah ke sini? Oh. Sebelum kosong saya ngelewatin banyak itu. Ya, ini cos ini, ya. Ya. Baik, kita mulai. Sebelum itu ini jadi daya rata-rata P ya adalah merupakan rata-rata dari daya sesaat pada satu periode ya, sehingga P itu sama dengan seper T ya, integral batas dari 0 sampai T P of T dt ya, dan itu nilainya akan sama dengan setengah ya V sub M kali I sub M cos dari theta sub V dikurangi theta sub I, di mana V sub M itu adalah tegangan maksimum dan I sub M adalah tegangan minimum ya. Kalau kita rubah ke nilai efektif atau RMS yang Anda ukur di di pabrik atau di rumah-rumah Anda ya, itu adalah 220. 220 itu adalah RMS. Sehingga V sub M-nya harus dikalikan akar 2. Ya, karena di sini adalah V sub M itu adalah merupakan akar 2 dari IRMS ya. Akar 2 kali VRMS kali akar 2 IRMS, maka akan 2/2 IRMS VRMS IRMS. Jadi kalau kita pakai root mean square, maka daya rata-rata itu adalah sama dengan VRMS kali IRMS cos theta V minus theta I. Ya. P adalah tidak lagi tergantung dari waktu, ya. P is not time dependence, ya. Ketika theta V sama dengan theta sub I, artinya beban itu adalah betul-betul merupakan resistor, ya, tidak mengandung komponen reaktif, baik itu induktif maupun kapasitif. Pada saat theta V min theta I itu adalah plus minus 90 derajat, artinya beban itu betul-betul murni. Apakah itu kapasitif? Kalau kapasitif, ya, itu theta sub V kurangi theta sub I sama dengan plus 90. Kalau dia induktif, kapasitif, tadi yang pertama adalah 90 derajat itu adalah induktif, ya. Karena kemudian kalau theta sub V minus theta sub I itu nilai sama dengan min 90, berarti bebannya adalah murni kapasitif. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, karena di sumbu kartesian, kalau yang XY itu yang horizontal adalah X, yang vertikal itu adalah Y positif dan Y negatif. Tetapi di dalam bilangan kompleks di sini, sumbu X itu adalah real, nilai real, yaitu adalah R, ya. Sedangkan sumbu vertikal ke atas itu adalah plus J, ya. Nah, kalau realnya tidak ada, dia itu adalah induktif, ya. Sehingga kalau dia bebannya adalah murni induktif, maka dia adalah 90, ya.
90 derajat. Tapi kalau kapasitif, yaitu adalah sudutnya ke bawah 90 derajat, ya, maka bebannya adalah murni induktif. Sedangkan kalau P sama dengan 0, ya berarti rangkaian itu ya tidak menyerap daya rata-rata. Ya. Sedangkan daya yang berguna ya di dalam pemakaian kebeban itu adalah P ya. Jadi Q baik Q positif ya QL maupun QC ya. Kalau positif itu adalah bebannya induktif dan kalau negatif bebannya kapasitif ya. Itu adalah tidak berguna ya. Jadi Q itu tidak berguna. Yang berguna itu adalah P ya. Sehingga perlu perbaikan yaitu adalah power factor ya. Nah, kenapa kalau tidak salah ya di rumah tangga itu PLN mengecasnya adalah satuan watt kan P ya. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu diasumsikan ya power factor itu adalah 1 ya sehingga tidak rugi. Maka ditagihnya adalah bentuk watt. Tetapi kalau di industri ditagihnya dalam bentuk watt, itu artinya ya PLN rugi karena dia mensuplai adalah volt ampere kan dia, ya S yang disuplai gitu. Sedangkan yang dibayar cuman watt, itu proyeksinya ke sumbu real. Makanya di dalam industri biasanya PLN itu mengecas adalah bukan watt tapi adalah volt ampere. Karena apa? Mesin-mesin itu biasanya power faktornya antara 0,6 sampai 0,8 kayak gitu. Nah, kira-kira itu penjelasan yang bisa saya punyain ya atau yang saya ketahui ya. Oke. Nah, sekarang contoh ya dengan menggunakan rumus di atas tersebut hitunglah ya. Wah, ini kurang cantik ini. Oke. Ya. Hitunglah daya sesaat dan daya rata-rata yang diserap oleh suatu rangkaian linear pasif jika tegangannya adalah 80 cos 10T plus 20T. Tegangan arusnya adalah 15 sinus 10T plus 60 derajat. Ya. Sekali lagi, karena kita menggunakan rumus di atas, maka arusnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk cos. Ya. Sehingga kalau dia positif, maka akan dikurangi 90 derajat kan? Itu adalah yang ini ya. Kalau dia positif sinus ya menjadikan cos maka akan dikurangi 90 derajat. Kalau dia minus maka akan ditambah 90 derajat. Ya, itu. Ya. Maka arusnya kita rubah dulu ya dari 15 cos 10T plus 60 dikurangi 90 akan menjadi 15 cos 10T min 30. Nah, bentuknya sudah sama, kita gunakan rumus yang di atas ini ya. Maka PV-nya adalah kalau dikurangkan 10T plus 20 derajat dikurangi 10T min 30 derajat, maka 10T-nya akan hilang, 20 min 30, maka akan menjadi 50 derajat. Ya. Kemudian setengah kali 80 kali 15, ya. Ya. Kemudian yang komponen yang penjumlahan, ya 10T plus 20 ditambah 10T min 30 akan menjadi 20T min 10 derajat. Ya. Nah, kalau kita kalikan, ya ini 80 kali 15 atau 40 kali 15 berarti 600 kan? 600 cos 50 derajat ya plus 600 cos 20T
min 10 derajat. Nah, 600 cos 50T itu adalah sama dengan 385,67 watt. Ya, sehingga ini adalah daya instantaneous itu adalah seperti ini, 385,67 plus 600 yang ini tidak bisa kita kecuali T-nya diketahui. Ya. Nah, hasilnya adalah keseluruhan ini adalah merupakan daya sesaat atau instantaneous power, ya. Sedangkan 385,67 itu adalah daya rata-rata. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sir, mau tanya. Iya. Faktor daya itu mempengaruhi daya dari beban yang ditanggung itu sendiri, Sir. Jadi gini, sekali lagi, ya PLN ngasihnya volt ampere kan. Nah, sebenarnya daya yang betul-betul yang berguna itu adalah P, daya semu, dikirim daya semu, tapi daya nyata yang dipakai di dalam industri itu ya daya real yang daya reaktif atau Q itu adalah daya yang terbuang sia-sia. Sehingga biasanya dalam industri itu dia punya kapasitor bank kan. Nah, itu adalah untuk mengurangi ya cost P yang rendah ya. Kalau cost P yang rendah dia mempunyai sudut ya dari 0 sampai 90. Nah, kalau 90 berarti itu daya itu nggak terpakai sama sekali. Gitu. Mempengaruhi beban, ya yang beban adalah yang dipakai ya P itu, ya. Nah, kalau misalkan bebannya itu, misalkan mesin-mesinnya itu cost P-nya rendah, ya karena cost P itu bisa diukur oleh beban juga, ya. Nah, beban itu kalau cost P-nya rendah, ya bebannya itu mempunyai rangkaian induktor yang besar. Untuk mengkompensasi gimana? Ya kita paralelkan dengan C. Nanti kita lihat perbaikannya baik seperti apa. Ya kapasitor berapa yang diperlukan kalau dari 0,6 sampai ke 1 atau 0,9 lah mendekatin 1. Itu saya butuh berapa? Ya tergantung dari tegangan yang diberikan. Ya, tegangan RMS atau karena XC itu kan sama dengan XC itu kan sama dengan daya pada kapasitor itu adalah V kali I kan, di mana I-nya itu adalah ya V dibagi impedans kan, sedangkan impedans daripada kapasitor adalah 1/J omega C kan, maka akan sama dengan V ya kali I-nya dirubah menjadi V ya dibagi 1/J omega C ya. Nah, J omega C itu hanya menunjukkan arahnya saja kan, atau 1/omega C. Maka akan sama dengan daya pada kapasitor itu adalah omega C kali V kuadrat. Ya. Maka nilai C-nya bisa kita dapatkan. Kira-kira, nah XC-nya ya atau PXC-nya itu berapa yang akan kita turunkan? Atau QC-nya, bukan QC ya. Dia kan bersifat induktif kan. Nah, itu akan kita turunkan ya. Menjadi induktif dikompensasi dengan kapasitif, maka dia akan turun ya, mendekati 0. Nanti kita masuk ke situ. Oke, tentang ini aja, daya sesaat dan daya rata-rata. Jelas? Ya. Nanti pertanyaan itu akan terjawab di slide-slide menjelang akhir. Di perbaikan faktor daya. Oke, contoh yang kedua, apabila arus ya itulah dalam bentuk polar 10 sudut 30 derajat mengalir pada suatu impedansi di mana
impedansinya adalah 20 sudut min 22. Carilah daya rata-rata yang diberikan kepada tahanan atau impedans. Ya. Maka kita rubah dulu, I10 sudut 30 itu ada 10 kosinus ya, 30 plus J10 sinus 30. Yaitu akhirnya 10 cos omega, karena omega-nya diketahui, ya omega T plus 30 derajat. Sedangkan tegangan itu adalah I kali Z kan. Ya. Sehingga kita tinggal kalikan, arusnya ada 10 sudut 30, masih kita pakai polar, ya karena perkalian polar itu lebih mudah, tinggal sudutnya ditambahkan saja. Ya, 10 sudut 30 derajat kali 20 sudut min 22 derajat, maka akan menjadi 2000 sudut 8 derajat, ya sudutnya tinggal dikurangkan, ya 30 plus min 22 akan menjadi 8 derajat. Nah, ini akan dalam bentuk cos, itu adalah 200 cos omega T plus 80. Maka ya P average-nya kita tinggal aja P average-nya, yaitu adalah pengurangan theta V dikurangi theta V, ya kan? Atau sudut tegangan dikurangi sudut arus. Sudut tegangannya adalah omega T plus 8 derajat dikurangi omega T plus 30 derajat, maka akan menjadi ya cos min 22 derajat. Ya. Nah, 2000 cos min 22 derajat itu kira-kira 92718. Ya. Maka jawabannya adalah 927,2 derajat. Oke, 2 soal tentang daerah rata-rata. Ada pertanyaan? Paham tentang bagaimana mendapatkan daerah rata-rata? Oke, saya minggu depan saya kasih kuis ya tentang ini. Saya udah upload ini bahan ini, dan kemudian saya juga udah ada assignment ya, assignment 3 ya, udah saya upload ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Ya, ya, ini adalah perhitungan, ya. Sama. Jangan terbalik ya, ditempatkan V-nya itu di depan, ya. Untuk mendapatkan cos theta V dikurangi theta I. Nah, kita bahas tentang maksimum daya rata-rata yang dapat ditransfer ke beban. Ya. Maka kita mengingat kembali tentang bentuk teorema Thevenin. Ya, teorema Thevenin itu menggantikan complicated menjadi V Thevenin dan R Thevenin, Z. Di sini kita bukan bahas lagi R Thevenin, tapi Z Thevenin. Ya. Nah, berapa daya rata-rata yang dapat diberikan kepada beban kalau beban itu impedansinya adalah conjugate dari impedansi Thevenin. Ya, kalau Z Thevenin itu adalah real R ya plus JX ya, maka impedan atau impedansi load-nya itu harus sama dengan R, konjugatnya adalah min JX. Ya, ini di atas saya sebutkan, kalau bebannya adalah RJX, maka konjugat dari Z itu adalah Z bintang itu sama dengan R min JX. Ya. Ya. Oke, jadi kalau bebannya itu adalah kita tahu bahwa
daya rata-rata itu adalah setengah tegangan dikalikan arusnya kan. Nah, arusnya itu kalau kita rubah itu menjadi V dibagi R kan. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa I dalam bentuk gambar B ini adalah V dibagi Z Thevenin plus ZL, ya. Di mana Z Thevenin ditambah ZL itu akan sama dengan 2 R Thevenin kan? Karena yang satunya adalah R plus JX, yang satu adalah R min JX. Kalau dijumlahkan menjadi 2R kan? Ya, berarti V-nya itu adalah ya, karena kan gini, daya itu bisa V kali I atau V kuadrat dibagi R, ya. V kuadrat dibagi R, ya. Atau R I kuadrat, ya. R I kuadrat R, ya, daya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, V kuadrat 2R, ya, karena V kuadrat nanti dulu, ya. V-nya kan sama dengan I dikalikan V. Ya, di belakang nih, ya. Z Thevenin adalah R Thevenin kali JX Thevenin. ZL adalah conjugate dari Z Thevenin, yaitu R Thevenin min J Thevenin. Maka I-nya adalah V Thevenin dibagi Z Thevenin plus ZL Thevenin. Maka menjadi V Thevenin dibagi 2 R Thevenin. Ya. Sedangkan daya itu adalah setengah, ya, daya maksimum, ya, itu adalah setengah I kali V, ya. Sedangkan kalau tadi saya sebutkan bahwa hukum Ohm itu adalah I sama dengan V kali R, ya. Jadi P itu bisa sama dengan setengah I kuadrat R, ya, atau V kuadrat dibagi R, ya. Nah, kalau kita ambil dengan I kuadrat R, ya, setengah I kuadrat R, maka setengah kita tahu I-nya itu adalah V Thevenin dibagi 2 R Thevenin kan? Ya, kalau dikuadratkan maka akan menjadi 2 kuadrat itu 4, ya. R Thevenin kuadrat, ya. Jadi V Thevenin dibagi 4 R Thevenin kuadrat, ya. Dikalikan setengah R Thevenin, maka R Thevenin akan dicoret, ya, penyebutnya menjadi V Thevenin kuadrat dibagi 8 R Thevenin. Ya, kira-kira ini. Ya. 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 Oke. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, ya, apa yang Anda lakukan? Ya. Membayangkan nggak? Ya. Dari sirkuit di bawah, carilah beban ZL, ya, yang dapat menyerap daya rata-rata maksimum dan hitunglah daya rata-rata maksimum tersebut. Ya. Kita dapatkan, ya, bebannya itu adalah ZL-nya itu adalah, ya, berarti ZTV ini adalah 3,14 plus J 0,7317 ohm. Dari mana dapatnya? Ya. Maka Anda lepas dulu ZL di sini. Ya. ZL ini Anda lepas, ya. Oh, sorry.
Bukan ini. Oh, sorry. ZL ini kita lepas. ZL kita lepas, maka ya algoritma untuk mendapatkan ya ambil ZL ya untuk membuat rangkaian Thevenin. Maka VOC, V Thevenin adalah VOC kan, V open circuit. Kalau ini dilepas ya berarti adalah suatu tahanan ada 5 ohm kan ya. V Thevenin adalah sama dengan tahanan di 5 ohm. Di 5 ohm adalah sama dengan arus yang mengalir pada 5 ohm dikalikan 5 ohm. Nah, sedangkan sumbernya sumber arus. Untuk mengetahui arus yang mengalir pada 5 ohm, yaitu sama dengan arus yang mengalir pada J10 ohm, itulah dengan menggunakan apa? Ya, arus pembagi kan? Arus pembagi, kalau ini kita satukan menjadi Z2, di sini adalah 8 min J4 itu adalah Z1, dan 5 plus J10 adalah Z2, maka arus yang mengalir pada 5 ohm atau sama dengan arus yang mengalir pada J10 atau arus yang mengalir pada Z2 itu adalah Z1 dibagi Z1 plus Z2 kali 2 ampere, ya kan? Itu baru arusnya. Maka tegangannya adalah arus tersebut dikalikan 5 ampere kan? Maka di sini dengan menggunakan using ini current divider, ya harusnya ini adalah current divider. Current divider, ya. Oke. Step ketiga adalah dengan menggunakan arus pembagi untuk mendapatkan I5, yaitu adalah pakai impedansi tetangganya, yaitu 8 min J4, ya. Dibagi 8 min J4 plus 5 plus J10 kali 2 ampere, ya. Maka itu adalah arusnya dia. Maka V Thevenin-nya yaitu adalah tinggal dikalikan aja. Ini E5 ohm dikalikan 5, yaitu V Thevenin di sini. Maka Z Thevenin-nya kalau ini dilepas, ya kan? Maka ini akan menjadi open circuit kan, mengenolkan sumber arus, open circuit, maka adalah Z Thevenin adalah paralel dari 5 dengan seri 8 min J4 plus J10. Oke, paham? Ya. Coba Anda hitung. Betul nggak hasilnya seperti ini? Saya kasih 5 menit. Oke, coba. Kalau Anda nggak pernah coba, Anda nggak pernah ngerti. Dengan menggunakan algoritma seperti ini. 1, ambil dulu ZL. Oke. Yang pertama nanti akan begitu ini dapat, ya kan? Ini kan Z Thevenin ini. Pasti nilainya adalah 3,415 plus J 0,7317 sehingga ZL adalah konjugatnya, yaitu tinggal dipindahkan ini dari plus J menjadi min J. Kira-kira itu. Sambil Anda nyemil atau apa ya, habis buka silakan saya kasih 5 menit sampai jam ini 19.17, oke. Taruhlah 7.25. Oke, 7.25.
gitu dong. Puas lu. Masih tompel-tompelan kayak gitu. Udah bilang sama Bahtiar. Ya.
Ini TV saya rada-rada. Bagian itu TV yang sekarang kok beda dengan yang kemarin ya. Ya jadi itu tiba-tiba setiap ada buka gitu ya, volume ada di set 14, terus masuk YouTube di luar program Anda, terus dia masuk begitu, mengganggu sekali ya. Karena tadi nggak ada itu, setnya gimana? Google Asistennya ya, pas yang ya kalau sama. Oh gitu. Iya. Nggak apa-apa kalau memang nggak bisa ya mau datang juga nggak apa-apa, kapan datang. Ya, betul. Boleh gitu. Ganggu sekali gitu. Nggak tahu saya mencet apa atau istri saya mencet apa, tiba-tiba kok berubah gitu. Tadi kan diam-diam aja normal gitu. Terus ada misalkan Denny Siregar membahas ini, gitu. Wah, setiap ada YouTube ini judulnya itu dia bisa apa? Aku ngejelasin seperti apa yang tertulis. Itu sih. Artinya. Terima kasih Mas Fatia. Aku akan mengadakan free webinar yang tunjukin cara cuan dari digital property. Ini suatu topik yang gak banyak orang tahu, tapi yang sudah ngerti. Itu Mak 65 kayak itu Mak. Misal Playford usia 65 segitu. Udah nikah. 65 udah belajar setua gitu. Oke, udah. Ya. Ini adalah hasilnya. Yang pertama, kita lepas bebannya. Maka Z Thevenin di sini adalah ini V Theveninnya dulu adalah V5, yaitu adalah arus yang mengalir pada 5 ohm, 8 min J4 dibagi 8 min J4 plus 5 plus J10, maka 13 plus J6 kan, dikalikan 2 ampere, kalikan 5 ohm. Maka didapatkan itu adalah 40, kalau kita keluarkan 40 kali 2, ya sebenarnya 1080 plus J40 kan, keluarkan 40, maka 2 min J. 2 min J itu kalau dipolarkan adalah sama dengan 2,236 sudut min 26 titik
14,57 derajat. Sedangkan 13 plus J6 itu adalah 14,318 sudut 24,78. 40 kali 2,236 dibagi 14,318 hasilnya adalah 6,245 sudut. Karena di sini dinaikkan menjadi negatif, min 26,57 derajat dikurangi 24,78 derajat itu adalah 51,28 derajat, ya. Maka V Thevenin kita sudah dapat, ya. Kemudian tinggal lihat Z Thevenin. Begitu Z Thevenin kan ini terputus kan? Sehingga Z Thevenin adalah paralel 5 dengan seri 8 min J4 plus J10. Ya. Maka akan sama dengan 5 kali 8 plus J6 dibagi 13 plus J6. 13 tadi sudah didapatkan, di sini adalah 14,318 sudut 24 derajat, 78. Nah, sehingga 8 plus J6, ya, karena 5 kali 8 itu, 5-nya kita tetap taruh di luar, tinggal mencari besarannya 8 akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat, itu adalah 10, ya. 64 ditambah 36, 100 kan, akar 100, 10. Ya. Sudutnya arcus tangent 6 dibagi 8 adalah 36,87. Ya. Nah, didapatkanlah 3492 sudut 12,08. Maka diuraikan dalam bentuk kompleks, ya, itu adalah 3,492 cos 12,09 itu adalah 3,415. Kemudian J 3492 sinus 12,09 itu adalah J 0,737. Maka Z Thevenin-nya adalah 3,415 min J 0,731. Ya, apakah dia benar? Ya, kita cek, ya, kuncinya. Ya. Ya, kuncinya ini kalau kita bawakan kemari, ya. Ini kuncinya. Kianse, ya, 3,415 minus J 0,731 ya, 731 ya, karena pembulatan ya, harusnya 732 harusnya, ya. Terus kemudian cari P average-nya, yaitu beban yang dikirimkan ke daya yang diberikan ke beban, daya maksimum, yaitu adalah V Thevenin kuadrat dibagi 8 R Thevenin, yaitu adalah V Thevenin di kuadrat di sini adalah yang mana? Ini kan 6,24 tanpa memakai sudut, ya. 6,245 kuadrat dibagi 8 kali R Thevenin-nya, yaitu adalah 3,415. Maka dapatkan 1,428. Ya, kuncinya 29. Ya, beda dikit. Ya. Oke. Yang Anda kerjakan sama atau tidak? Kalau tidak sama, berarti itulah yang Anda mendapatkan kekeliruan. Terus kemudian ada pertanyaan? Halo?
Belum apa? Ini itu yang terakhir ya. Tapi arahnya udah benar kan? Tinggal finalnya. Ya, oke. Ya. Ingat ya, yang penting Anda ngerti ya. Saya nilai sih saya mau lulusin semua saya nggak jadi masalah kok. Ya. Tapi yang penting tuh Anda ngerti. Wah, ini apa? PC saya itu suka gerak sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini VT sama ya. Dengan itunya yang berbeda ya. Cuman saya lupa ini itunya RL-nya 5 yang mana gitu. Oke. Nah, nilai efektif atau nilai RMS. Jadi root mean RMS singkatan dari root mean square itu sama juga dengan efektif, nilai efektif. Arus efektif, tegangan efektif, dan itu adalah sama dengan arus atau tegangan maksimum dibagi akar 2. Akar 2. Nah, cara mencarinya yaitu adalah P sama dengan setengah dalam satu periode seperti integral batas dari 0 sampai T I kuadrat dt ya. Sehingga I efektif adalah pakai akar, makanya root ya, kemudian rata-ratanya ya mean square ya. Oke, nilai RMS itu gerak sendiri. Gerak sendiri konyol ini. Aduh. Ya. Nilai RMS adalah satu konstan yang tergantung dari bentuk fungsi IT-nya, fungsi waktunya. Ya. Arus periodik, satu nilai efektif dari arus periodik adalah yaitu merupakan arus DC ya flat yang diberikan nilainya sama dengan daya rata-rata ya untuk suatu resistor ya sebagai arus periodik. Nah, nilainya IRMS adalah I maksimum dibagi akar 2. Daya rata-rata dapat ditulis dalam bentuk RMS, maka setengah kali ya akar 2 kali VRMS ya kali akar 2 IRMS ya I maksimum ya. Maka hasilnya akan sama dengan ya 2 dibagi 2 habis ya. Iya. Ya. Itu 58 segitu. Ya. Ya, jadi tinggal VRMS kali IRMS. Karena akar 2 kali akar 2 ya karena I maksimum kan kalau IRMS sama dengan I maksimum dibagi akar 2 berarti I maksimumnya adalah akar 2 kali IRMS kan. Ya, kali 2 berarti akar 2 kuadrat itu adalah 2 dibagi 2 ya, habis ya. Jika amplitudo dinyalakan dalam bentuk sumber di dalam RMS, maka semua jawabannya hasilnya juga dalam bentuk RMS, nilai RMS ya. Nah, kita sekarang masuk kepada segitiga daya dan apparent power. Apparent power itu daya semu, ya itu S, ya yang terdiri dari daya real dan daya reaktif. Ya. Apparent power S itu adalah hasil dari nilai RMS, ya dari suatu tegangan dan arus. Ya.
Jadi S itu adalah VRMS kali IRMS, ya, diukur dalam satuan volt ampere atau VA. Yang membedakannya dari rata-rata atau daya nyata ya adalah diukur dalam watt. Kalau PF rate diukur dalam watt, ya, atau PF rate. Maka rata-rata di sini adalah P sama dengan VRMS kali IRMS. Nah, VRMS kali IRMS itu sama dengan S, ya, S cos, ya. Nah, S itu adalah disebut sebagai apparent power. Nah, cos theta V minus theta I, ya, itu adalah power factor. Apakah power factor leading atau lagging? Ya tergantung. Kalau theta V minus theta I itu adalah lebih kecil dari 0, ya, lebih dari 0, berarti itu kapasitif. Kalau dia lebih besar itu ada nilainya di atas 0, itu adalah induktif, ya, atau arus tertinggal. Ya, kalau misalkan theta V-nya lebih besar dari theta I-nya, ya maka arus tertinggal. Kalau theta V-nya itu hasilnya negatif, ya, lebih kecil dari theta I-nya, berarti arus mendahului. Faktor daya adalah merupakan cos dari perbedaan fasa antara tegangan dan arus. Ya. Juga adalah cos dari sudut beban, ya. Jadi kalau bebannya itu dalam bentuk kompleks, ya, maka langsung aja power factor-nya diambil dari situ, ya. Tapi kalau misalkan tegangannya dalam bentuk kompleks, Anda nggak bisa mendapatkan power factor-nya dari tegangan atau dari arus, ya. Didapatkan dari hanya dari impedans. Di sini disebutkan kalau bebannya itu murni tahanan, maka theta V min theta I-nya itu ada sama dengan 0, power faktornya 1, ya. Perbandingan antara daya nyata dan daya semu itu sama dengan 1. Jadi semua daya itu dikonsumsi. Ya. Kalau dia murni reaktif, baik itu L atau C, maka delta V kurangi delta theta I itu plus minus 90. Ya. Maka power faktornya adalah 0. Power faktor 0 artinya adalah tidak ada daya nyata yang dikonsumsi. Resistif, beban resistif atau beban reaktif, ya R atau L dan C, ya kalau theta V, ya kurang theta I lebih besar dari theta, artinya apa? Si arus itu tertinggal, lagging, ya, lagging. Maka bebannya adalah induktif, ya, karena dia ada di kuadran 1. Tetapi kalau itu adalah theta V min theta I itu lebih kecil dari 0, ya, berarti impedansinya itu ada pada kuadran 4, artinya apa? Ya, arus itu mendahului tegangan. Bebannya adalah kapasitif, ya. Leading itu kapasitif, ya. Oke. Paham nggak? Dan Anda mendapatkan nggak pengetahuan ini adalah di pekerjaan Anda sehari-hari? Yang karena mayoritas Anda kerjanya di industri, kan? Tuh. Oke, ada pertanyaan? Ampun, ini saya bisa gerak sendiri nih, gimana nih? Ya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada, ya. Power factor itu sama dengan 1. Ya.
Enggak, kalau bebannya itu murni tidak mengandung induktor dan kapasitor, ya, itu murni tahanan, murni itu, maka dia power faktornya 1. Karena perbedaan antara sudut eh, daya real dan daya semu itu 0. Ya. Ya. Gitu, ya. Menjawab? Ya, Sir, makasih, Sir. Iya. Oke. Daya kompleks S itu adalah hasil dari tegangan, ya, dan hasil dari tegangan dan kompleks konjugat dari arus. Jadi kalau arusnya adalah A plus JB, maka tegangan dikalikan A min JB, ya, konjugatnya, ya. Kalau itunya dia positif, ya, I sudut theta I, maka konjugatnya adalah I sudut minus theta I, ya. Nah, ini adalah I, ya, maka setengah kali V kali I, ini kan rumus dari daya semu adalah setengah V kali I. Tetapi ingat, arusnya itu adalah konjugatnya, ya. Karena konjugatnya V kali I, ya, maka theta I-nya menjadi minus, ya. Karena kan hanya ingin menunjukkan bahwa sudut itu akan menjadi power faktor, itu adalah selisih dari sudut theta tegangan dikurangi sudut theta arus. Poinnya itu. Nah, di sini S adalah setengah V kali I konjugat, kemudian V RMS, I RMS kali itu. Ya. Dan itu kalau dijabarkan dalam bentuk kompleks, maka V RMS kali RMS cos theta V min theta I plus J V RMS kali RMS, ya, sinus dalam kurung theta V min theta I. Di mana S tetap S, maka V RMS I RMS cos itu menjadi P, ya. Kemudian yang imajiner J itu menjadi Q, ya, sehingga segitiga daya kompleks itu adalah merupakan, ya, S sama dengan P plus JQ, ya. Di mana P itu adalah daya rata-rata dalam watt yang diberikan kepada beban, dan ini adalah merupakan daya yang bermanfaat. It is the only useful power. Ya. Sedangkan Q itu adalah perubahan daya reaktif antara sumber dan bagian reaktif pada beban. Diukur dalam satuan volt ampere reaktan. Kalau Q sama dengan 0, bebannya adalah murni tahanan, dan cos V-nya, power faktornya itu ada 1, unity power factor. Sedangkan kalau Q-nya lebih kecil dari 0, kapasitif, ya, itu adalah beban kapasitif, artinya apa? Arusnya mendahului, leading power factor, ya. Jadi di sini itu yang menjadi referensi adalah tegangan. Kalau tegangan arus, ya. Kalau arusnya yang theta lebih besar dari 0, itu kan berarti di kuadran 1 kan? Artinya apa? Bebannya adalah induktif, ya. Sehingga yaitu hasil dari theta V dikurangi theta I kan? Theta I berarti lebih besar dari 0 kan? Sehingga, ya, arusnya itu lagging atau membelakangi tegangan. Nah, sedangkan kalau dia adalah
theta V min theta I itu adalah kurang dari 0, berarti dia ada di kuadran 4. Ya. Di kuadran 4 itu bebannya adalah kapasitif, ya, arusnya mendahului tegangan. Itu bedanya. Ya. Lagging power factor itu adalah bebannya induktif, leading power factor itu bebannya adalah kapasitif. S itu adalah A sudut theta, ya. Ya. Oke, sebentar. Ya, S adalah V RMS kali I RMS, ya. Maka P kuadrat plus Q kuadrat, ya. Tapi ingat, I-nya adalah conjugate, ya. P adalah real dari bilangan kompleks S, maka S cos theta V min theta I. Sedangkan reactive power Q adalah imajiner, yaitu S sinus theta V min theta I. Power factor perbandingan antara daya real dengan daya semu. Atau cos dari theta V minus theta I. Oke. Ya. Gambarnya seperti ini, segitiga daya SQE. Nah, beban juga sama dengan ZRX, ya. Nah, ini adalah kalau di kuadran 1 itu adalah arus tertinggal atau lagging power factor, ya. Kalau theta V min theta I itu adalah lebih kecil dari 0, maka dikatakan Q-nya adalah minus, ya. Dia arusnya adalah mendahului tegangan. Beban real dan beban reaktif dari suatu sumber itu sama dengan penjumlahan dari kompleks real dan reaktif power dari individual beban. Ya, seperti ini, ya. Ini yang sama adalah tegangannya, kan? Maka penjumlahannya adalah S adalah setengah V kali I, ya, I yang berbeda, I1, I2. Sedangkan kalau kita seri yang berbeda adalah V-nya, ya. Maka di sini akan sama dengan setengah, ya, VI1 conjugate, ya, plus setengah VI2 conjugate, ya. Itu adalah untuk yang ini. Demikian juga ini, ya. S1 di sini adalah V1 kali I conjugate plus V2 kali I conjugate, atau I conjugate kali dalam kurung V1 plus V2. Ya, sama juga di sini, kan, ini V-nya sama, kan. Oke. Hasilnya harus sama, ya, untuk seri connection, ya. Di paralel itu sama dengan seri connection. Nah, perbaikan faktor daya adalah proses menaikkan, ya, faktor daya tanpa menggantikan, ya, tegangan atau arus, ya, yang aslinya, yang awalnya menuju kepada beban, ya. Jadi kalau bebannya seri induktif seperti ini, ya, maka digantilah kapasitor bank, maka arus yang mengalir pada IL tetap sama, ya. Ya. Jadi arus yang mengalir pada beban induktif ini tetap sama, ya. Ya. Oke. Perbaikan power daya itu diperlukan untuk alasan ekonomik, ya. Karena Anda misalkan beli 1 kilovolt ampere, ternyata yang terpakai itu hanya 600 watt, ya. Berarti Anda loss 400-an, ya.
Nah, ini perbaikan. Awalnya yang tadi rangkaian tadi di atas, dia awalnya punya Q1 gede ini ya, Q1. Di mana Q1 adalah S1 sinus theta 1 atau kalau pakai tangen, pakai theta ya adalah tangen ya, P tangen theta 1 atau theta 2 ya. Nah, selisih kalau akan kita turunkan ya, kita lihat ya, dayanya sama kan? Ya. Tetapi S-nya berkurang. S-nya berkurang. S1 itu lebih gede ya. Yang dimanfaatkan sama P ya, S1 cos theta 1 ya. Mubazir itu. Kemudian kita perbaikin, kita turunkan Q-nya menjadi Q2, P-nya tetap. Maka S-nya juga turun ya. Sehingga ada perbaikan dari Q1 ke Q2. Berapa? QC. Ya, correction. Q correction. Q correction adalah Q1 kurang Q2. Kalau kita pakai tangen, maka P dalam kurung tangen theta 1 dikurangi tangen theta 2. Sedangkan QC ini daya, ya. P, S, P dan Q kan daya kan? Daya itu adalah kita tahu bahwa dari mana kita dapatkan ini? Apa? Oke di sini ya. PC ya di kapasitor ya itu adalah V kuadrat kali XC kan. Sedangkan XC itulah seper J omega C. Ya, maka PC adalah J omega C V kuadrat ya. Sehingga di sini kita dapatkan ya omega C ya. Karena kita tidak membutuhkan arahnya ya, cukup J-nya kita singkirkan ya sama dengan omega C V kuadrat kali R. Nah, kalau kita menggunakan Q ini adalah tangen ini ya, maka C itu adalah sama dengan tangen P tangen theta 1 min tangen theta 2 dibagi omega V kuadrat ya, atau QC di sini sama dengan omega V kuadrat R ya. Oke. Faktor daya correction, perbaikan faktor daya. Ada pertanyaan? Q1, Q2 itu nilai kapasitornya, Sir. Ini Q1 bukan Q1 Q2 itu adalah kan tadi S itu adalah daya semu, P daya real dan Q itu daya reaktif. Daya itu bukan C kapasitor ya. Q itu daya. Ya. Daya disebutkan di sini adalah PC kan. Nah, di samping saya tidak menggunakan Q tapi menggunakan PC. Daya pada kapasitor itu adalah V kuadrat dibagi XC kan. Atau XC kali I kuadrat. Ya. Nah, kalau kita pakai karena diketahui ada tegangan ya, maka V kuadrat dibagi seper J omega C, maka naik menjadi J omega C V kuadrat. Ya. Jadi Q itu adalah daya reaktif yang terbuang. Nah, karena perbaikan power factor, kita akan menurunkan daya reaktif ini. Kan yang bermanfaat itu adalah P kan, daya real. Ya. Jadi Q itu adalah daya yang terbuang. Ya. Dengan alasan ekonomi, agar daya itu terutilisasi secara maksimum, maka Q-nya diturunkan. Nah, ini adalah Q1 menjadi Q2. Ya, sehingga berapa perbedaan QC? Apa C stand di sini bukan kapasitor tapi ada korektif, ya, korektif daya, perbaikan daya. Sehingga ya C itu seperti ini. Oke. Nah, ini. Ketika kita menghubungkan suatu tegangan 120 volt RMS dan 60 Hz
daya ke beban, ke jaringan. Ya, beban itu menyerap 4 kilowatt. Apa itu kilowatt? Berarti P kan itu. Pada lagging power factor. Ya. 0,8. Artinya apa? Arusnya tertinggal. Ya. Dengan power factor 0,8. Carilah nilai kapasitas yang diperlukan untuk menaikkan power factor menjadi 0,95. Berarti tetanya makin kecil kan? Karena theta 0,8 cos theta sama dengan 0,8 berarti theta sama dengan arcus cos 0,8. Ya, itu pasti sudutnya lebih gede. Nah, kalau arcus cos 0,9 sudutnya lebih kecil. Ya. Nah, dengan penurunan itu berapa nilai? Bisa membayangkan nggak bagaimana menyelesaikannya? Ya. Maka pertama adalah dicari Q1-nya. Ya, dari mana Q1-nya? P-nya diketahui ya. Kalau kita lihat segitiga daya di sini adalah suka nada. Aduh, ini Dell ini komputer baru kayak gini, kacau ini. Oke. Maka 0,8 kan? Berarti nah, susah banget. Oh ini. .8 kan? Berapa ini? Dari cos ini kalau kita
Aduh, ini kacau yang ini. Males pakai ini. Oke, Argus cos 0,8. Resuznya 36 ya. 36,87 ya. 36,87 ya. Tiga enam 87 derajat. Oke. Di sini P-nya berapa di sini? P-nya P sama dengan 4.000 kan? 4.000 watt. 4.000 watt. Kalau Anda tahu sudutnya, maka berapa Q di sini? Ya. Oke. Ini akan sama dengan Q1. Ya. S1 di sini. Oke. Nah, sekarang Anda bikin yang Q2 sudutnya diturunin. Tuh.
Q2 cos 0,95 ya. Kita 18,19. Nama derajat. Maka Anda bisa mencari ya Q1 berapa? Dari sini ya. Dari sini ya. Q1 ya. Q1 sama dengan berapa? Pakai apa? Pakai tangen aja kan? Ya, tangen theta Q1 dibagi P. Maka P sama dengan ya P ya, kali ya tangen theta 1 kan? Tangan berapa? Ya. Kita pakai ini. Ya. 4.000 kali ya tangen 36,87 kan? Berapa nih? 3.000 ya. 3.000 ya. Volt ampere reaktan. Ya. Kita Q2 ya. Apa? 4.000 kali ya. Tangen berapa? 18 mas 19 kan? Hasilnya adalah 1314,36. Koma 36. Ya, volt ampere reaktan. Maka apa? Omega C kan?
Oke. Sehingga P sama dengan ya kok 3.000 ya? P tangen ini berapa sih? 4.000 kali tangen ini. Oh iya betul ya. Dari 3.000 kurang 3.000 dulu sebenarnya. Bukan. Oke, itu kan dibagi omega kan? Omega 2 pi kan? Kalikan F kan? F-nya berapa? 60 Hz kan? 60 Hz ya. Dibagi V kuadrat ya. (120 kuadrat ya. Ini berapa nilainya? Oke, paham nggak? Paham nggak? Paham, Sir. Oke. Nah ini, ya, terlalu ini complicated. Saya pakai P dan sebagainya, ya. Akhirnya kan, kenapa Q1 harus lewat S1? Kan bisa langsung pakai tangen, ya kan? Pakai tangen, ya. Perlu. Jadi ini memotong, gitu. Tadi yang saya pakai adalah memotong. Nah, Q2-nya sama kan ketemunya 13, 14 kan? Ya. Tapi lewat S2, S1, S2. Enggak itu, apa? Enggak ada artinya S1 gitu. Ya boleh kalau. Sehingga Q-nya adalah selisih 3.000 kurang 13. Saya pakai 0,4 ya. Tadi pakai apa? Di sini saya 0,6 kan? 36 kan? Ya, pembulatan. Ya, setiap itu berubah-ubah, ya. Nah, kekurangannya ya dibagi 2πf kali 120 kuadrat. Kira-kira kita dapatkan maka kapasitor yang diperlukan untuk menaikkan faktor daya dari 0, berapa? 8 ke 0,95 itu adalah kapasitor yang diperlukan adalah 310,5 mikrofarad. Kira-kira gitu. Ya. Oke, contoh ini. Ya, nanti kuisnya ada kayak gini ya. Ya, 2πf. Nah, ini adalah wattmeter, saya nggak pernah lihat, ya, nggak pernah punya, ya. Ya, saya tahu itu adalah pada saat saya menjadi PINPRO, pimpinan proyek Regional Konsultan 2, menangani 16 industri baja dan industri kertas untuk konservasi energi dan penurunan karbon dioksida di industri baja dan kertas ya tahun 2010-2011 ya, saya dapat proyek itu dari teman saya. Saya hanya lihat wattmeter gitu adalah dalam bentuk simple, tidak dalam rangkaian seperti ini. Wattmeter dan di lab kita tidak punya. Wattmeter ini adalah suatu instrumen untuk mengukur daya rata-rata, ya. Alatnya seperti ini, ya, diukur voltasenya dan arusnya, ya. Rangkaian di dalamnya terdiri dari koil, ya, ini koil, ya, dan kemudian ya,
Jadi basic structure seperti ini, ya. Ekuivalen kalau ke beban seperti ini, jika VT-nya V maximum cost dan IT saja, maka P yang terukur adalah setengah VM IM cos theta yang rata-rata saja yang terukur, ya. Yang instantaneousnya tidak ukur dan itu pasti harus menggunakan osiloskop. Ya. Dan osiloskop saya tidak tahu untuk tegangan tinggi itu apakah ada, ya. Oke. Nah, ini adalah PR, saya udah alword, saya tambahin lagi, ya. Jangan ikuti, saya tambahin lagi 2 lagi, yaitu tentang faktor daya, ya. Dan itu, ya. Oke. Sampai di sini. Sebelum saya males pakai Microsoft ini. Saya buka puis dulu. Puis ngeselin nih, saya udah data udah oke. Misalnya teaching. Berarti kalau mau melihat presentase penghematan dayanya tinggal dikurangin aja ya. Iya. Sebelumnya sama yang sesudah. Bukan beban. Iya, oke, beban induktifnya, beban reaktifnya ya. Beban reaktifnya, Q-nya ya. Iya. Ya. Q-nya. Ya. Kalau cos V kan ada alatnya itu, tinggal ukur aja cos V-nya. Oke. Oke, linear, cut malam, oke. Ini juga defaultnya, kenapa defaultnya ke 1 gitu? Dari itu, aduh, ini kurang canggih ini. Ya. Oke, silakan absen. Ya. Oh iya. Sudah? Izin sir, bentar sir. Oke. Silakan. Udah? Udah, Sir. Oke ya. Saya refresh. Nah, udah di refresh, balik lagi ke 1 lagi. Oke. Mas Ade Lukman ada? Ada di slide, Sir. Ada di? Di slide ada. Ada, oke. Mas Bernard, ada? Ada sir. Kenapa nggak bisa absen terus? Oke. Sorry sir, jaringannya sir. Bentar sir. Oh, oke. Dimengerti. Mas Erlangga? Hadir sir. Hadir. Kenapa nggak bisa?
Refresh lagi, Sir. Oke. Oke deh, udah. Saya manual aja. Mas Imam Husaini? Mas Imam. Ini kemarin di linear aljabar juga nggak hadir ya. Mas Imam sekarang hadir nggak? Saya nggak bisa lihat, kecuali saya masuk. Mas Imam. Sorry, udah batuk. Maaf Sir, untuk kuis di hari apa ya Sir? Bagaimana? Untuk kuisnya kapan Sir? Minggu depan. Mau minggu, terserah. Saya belum bikin. Tinggal bikin aja nanti ya. Malam minggu. Kalau memang mau itu. Malam minggu boleh Sir? Sampai hari Jangan, saya bikin ini baru malam minggu. Oh, baik Sir. Saya Di hari baru Minggu. bikin malam minggu. Karena besok saya ngajar seharian, 8:30 sampai jam 8:30. Ya, saya juga habis ini baru akan menyiapkan materi untuk besok. Ya, fisika dan elektronika di Telkom University. 2 kelas internasional, 1 kelas reguler. Oke, tadi berarti Mas Imam Husaini nggak ada ya? Oke, lanjut. Mas Adi Wibowo. Mas Adi Wibowo ada? Oke, biasanya nggak di atas, pakai Mas Adi Wibowo. Oke, nggak ada. Mas Adi nggak ada, Mas Adi Wibowo nggak ada. Mas Renaldi, ada? Ada Sir. Tadi Ada. sudah absen. Oke, udah absen tapi belum itu ya. Oke, Mas Tafan? Mas Tafan? Ada nggak? Kelihatan nggak? Mas Tafan? Nggak ada ya. Oke, saya validate. Ya. Oke. Mau minggu depan aja? Itunya? Wishnya? Atau mau hari Minggu? Kalau hari Minggu besok saya kerja. Minggu depan aja, Pak. Ya? Minggu. Oh, minggu depan. Oke. Oke. Minggu depan. Oke. Jadi saya nggak. Oke. Baik, kalau gitu sudah terrealisasi, submit ya. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Oke? Terima kasih. Selamat malam. Ya.